Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello there, curious people here about Indonesian history. Because here's today, I'm going to explain you guys about one of the greatest Indonesian history, and is that jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Jadi jatuhnya Malaka ke tangan Portugis itu adalah salah satu sejarah yang menurut saya cukup menarik dan tidak akan rugi jika kita kenang kembali. Jadi sebelum saya mulai, lebih baik saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo semuanya yang menonton, saya Alida Karisma dari kelas 11-3 dari SMA Negeri 3 Kota Tangerang Selatan. Jadi sebelum saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Samsul yang sudah mengirimkan tugas sejarah ini kepada saya. Jadi tanpa berpikir panjang, mari kita mulai. Baik, pertama-tama saya mulai dari latar belakang Malaka. Malaka menjadi tempat berkumpulnya berbagai suku, bangsa, dan agama, seperti misalnya Islam, Hindu, dan Buddha. Sehingga ini tuh memperkaya kebudayaan dan keragaman budaya di berbagai kawasan ini. Keragaman budaya ini membantu menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan, sekaligus meningkatkan daya tarik Malaka bagi pelabuhan dan juga pedagang asing. Namun, pedagang di Malaka juga tidak terlepas dari adanya permasalahan dan tantangan. Kekuasaan dan dominasi perusahaan dagang asing sering memicu perselisihan dan persaingan yang juga membahayakan stabilitas perdagangan. Konflik juga sering terjadi antara suku bangsa dan agama yang mengganggu keharmonisan keragaman budaya ini. Lalu lanjut ke era kejayaan Malaka. Perdagangan di Malaka pada abad ke-13 hingga abad ke-16 sangat penting bagi sejarah Asia Tenggara. Karena pada saat itu Malaka menjadikannya pusat perdagangan utama yang memperkaya keragaman budaya di kawasan tersebut. Meskipun demikian, perdagangan di Malaka juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi demi menjaga stabilitas dan keberlangsungannya. Jadi pada abad ke-13 hingga abad ke-16 itu adalah Malaka itu menjadi salah satunya perdagangan yang saat itu sangat laris manis. Jadi itu banyak sekali pedagang asing yang sering mendatangi Malaka untuk melakukan perdagangan di sana. Jadi seperti itu. Pada awal abad ke-15, wilayah Kesultanan Malaka meliputi kawasan strategis yang mencakup semenanjung Malaysia, Selat Malaka, hingga pesisir timur Sumatera. Letaknya yang strategis menjadikan Malaka sebagai pusat perdagangan internasional yang penting. Selain itu, Malaka juga menjadi pintu masuknya bagi bangsa Eropa ke Nusantara, yang kemudian membawa era kembali kolonialisasi di wilayah ini. Jadi maksudnya kolonialisasi itu adalah itu zaman dimana bangsa Eropa tuh ingin menguasai perdagangan. Jadi itu maksudnya kolonialisasi. Keberadaan makna sebagai pusat kekuasaan dan perdagangan menjadikan kunci dalam dinamika politik dan ekonomi Asia Tenggara pada masa itu. Jadi emang ya, kalau di Malaka ini tuh dulunya emang bener-bener hektik banget kayak. Jadi bangsa-bangsa Eropa tuh bener iri gitu loh kok dengan kelarisan perdagangan Malaka pada saat itu. Lalu lanjut kita kembali ke Portugis mencari kepulauan rempah-rempah. Nah di sini nih problemnya tuh sudah dimulai. Jadi di akhir abad ke-15 Portugis mencari kepulauan rempah-rempah. Jadi pada zaman di sana tuh rempah-rempah adalah komoditas bernilai mahal di Eropa. Sedangkan kalau di Malaka atau di Indonesia itu bernilai murah. Jadi sedangkan kalau di Eropa tuh benar-benar langka dan sangat-sangat diincar. Pada saat itu rempah-rempah juga digunakan untuk mengawetkan daging. Dan saat itu juga perdagangan rempah-rempah itu dikuasai oleh pedagang Muslim. Yang menggunakan kemampuan geografi dan astronomi, Portugis itu mengirim para player untuk mencari daerah yang dimaksud. Lalu lanjut ke proses Portugis menguasai perdagangan. Pada tahun 1497, player Bartolomeu Dias pun mengitari Tanjung Harapan di Afrika dan memasuki Samudra Hindia. Kemudian pada tahun 1497, player Vasco da Gama sampai di India. Namun di India, barang dagangan Portugis itu kalah saing dengan barang-barang dari Asia. Portugis kemudian memutuskan untuk berperang di laut. Maka pada tahun 1503, Panglima Angkatan Laut Portugis Alfonso de Albuquerque pun berangkat ke India. Pada tahun 1510, Alfonso de Albuquerque melakukan Kuba. Pantai barat itu menjadi pangkalan tetap Portugis.
Portugis itu ingin mendominasi perdagangan laut Asia. Sasaran utama mereka itu tidak lain tidak bukan adalah Malaka itu sendiri, karena pada zaman itu Malaka emang dikenal itu dengan barang dagangannya yang laris. Jadi, atau barang-barang rempahnya tuh yang laris. Jadi seperti itu. Lalu kita masuk ke Portugis ke Malaka. Awal kedatangan Segura itu disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah itu yang terjadi pada tahun 1478 sampai 1528. Namun, jadi Portugis itu mulai melakukan tindakan yang mencurigakan itu. Jadi para pedagang Islam internasional itu yang ada di Malaka tuh kayak mulai curiga. Akhirnya itu mereka meyakinkan Mahmud Portugis itu atau Portugal itu merupakan sebuah ancaman. Sultan tuh mulai memerintahkan penyerangan terhadap 4 buah kapal Portugis yang tenggelam. Namun keempat kapal itu berhasil lolos sayangnya dan melakukan manuver ke India. Lalu masuk ke serangan Portugis terhadap Malaka. Jadi setelah Malaka mengetahui itu, dia tuh langsung melakukan penyerangan lokal. Jadi Portugis tuh belajar satu-satunya cara memperkokoh kuasanya adalah dengan penaklukan. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque menyerang Malaka dengan membawa 17-18 armada dengan 12.000 pasukan tentara. Peperangan segera mulai dan berlangsung secara sporadis sepanjang Juli hingga awal Agustus. Malaka saat itu sedang menghadapi krisis kepemimpinan, yaitu ada masa internal sendiri, yaitu Sultan Mahmud bertikai dengan putranya, yaitu Sultan Ahmad. Sultan Ahmad lalu dibunuh atas perintah ayahnya. Sayangnya, jadi Malaka itu kalah telak dari Portugis karena ada masa internal juga, ada masa eksternal dari luar alias serangan Portugis itu sendiri, ada juga masa internal itu ya itu dengan Sultan Mahmud bertikai dengan putranya sendiri. Jadi itu benar-benar bukan time yang sangat pas gitu buat Malaka itu sendiri. Lalu kita masuk ke jatuhnya Malaka. Pada akhirnya Malaka akhirnya ditaklukkan oleh Albuquerque yang pada akhirnya menetap di Malaka sampai November tahun 1511. Ia menyiapkan benteng pertahanan untuk menahan serangan balasan dari orang-orang Melayu dengan kurangnya kekuatan dari Malaka. Dan pada akhirnya Portugis berhasil mendominasi perdagangan Malaka. Oh ya, tapi fun fact teman-teman, setelah VOC itu mengetahui bahwa Portugis itu udah menguasai perdagangan Malaka, VOC itu langsung buat rencana itu untuk mengusir Portugis. Nah setelah mengusir Portugis, akhirnya VOC itu membangun monopoli atas perdagangan rempah-rempah yang ketat. Jadi dia membuat aturan sendiri itu yang strict gitu tentang perdagangan rempah. Jadi akhirnya VOC itu membangun administrasi di kota Malaka. Jadi begitu teman-teman. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Saya harap video ini tuh bisa bermanfaat bagi kalian semua dan mendapatkan ilmunya masing-masing. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan. Saya mohon kritiknya dan masukannya agar saya bisa lebih berkembang lagi dalam membuat video sejarah yang bermanfaat ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Sampai jumpa.